kita bakal membedah habis-habisan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut KUHP yang baru. Asal kalian tahu ya, ini tuh bukan sekedar ganti buku aturan atau revisi pasal biasa, bukan. Ini adalah sebuah revolusi paradigma yang bakal mengubah total cara negara kita memandang hukum dan keadilan. Jadi, mari kita selami lebih dalam untuk paham apa sebenarnya yang berubah dan, yang paling penting, kenapa ini sangat amat krusial buat kehidupan kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih berat, coba deh kalian bayangin angka ini sejenak. 104. 104 tahun. Selama lebih dari 1 abad, Indonesia, sebagai sebuah negara yang sudah merdeka dan berdaulat, ternyata masih aja ngejalanin sistem peradilan pidananya di bawah bayang-bayang produk hukum kolonial Belanda. Coba kalian pikirin baik-baik. Aturan yang dibuat pada tahun 1918, yang namanya Wetboek van Strafrecht, masih jadi fondasi utama hukum kita sampai abad ke-21 ini. Zaman dimana kita udah pakai AI dan internet, kita masih pakai hukum dari zaman kuda gigit besi. Jelas kan, ada banyak banget hal yang udah sama sekali nggak relevan lagi dengan kondisi sosiologis, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat modern saat ini. Itulah kenapa bisa dibilang transisi ke KUHP yang baru ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa besar buat bangsa kita. Nah, biar ulasan kita kali ini lebih enak diikutin, kita udah siapin 5 poin utama. Pertama, kita bahas era baru hukum pidana. Terus yang kedua, paradigma keadilan restoratif. Ketiga, pengakuan hukum adat lokal. Keempat, format baru hukuman pidana. Dan tentu aja, yang kelima, kita bakal lihat sisi kontroversi dari KUHP baru ini. Kita mulai dari bagian pertama ya, era baru hukum pidana, sejarah dan pencapaiannya. Kalau kita ngomongin perjalanan undang-undang ini, wah prosesnya tuh panjang banget. Beneran nggak terjadi dalam waktu semalam. Kalian tahu nggak? Pada tahun 1963, para pakar hukum kita itu sebenarnya udah mulai ngerumusin draft pembaruan ini. Artinya apa? Butuh waktu lebih dari 5 dekade. Ya, lebih dari 50 tahun penggodokan, perdebatan yang alot, revisi sana-sini sampai akhirnya benar-benar disahkan oleh DPR pada bulan Desember 2022 kemarin sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kemarin. Tapi, aturannya nggak langsung berlaku besoknya. Pemerintah ngasih masa transisi selama 3 tahun. Ibaratnya ini masa pemanasan, supaya semua pihak, terutama aparat penegak hukum dari Sabang sampai Merauke, benar-benar siap pas aturan ini mulai berlaku efektif sepenuhnya di Januari 2026 nanti. Nah, yang bikin KUHP baru ini sangat menarik adalah pergeseran filosofinya. Kalau kita lihat KUHP lama kita, itu sifatnya sangat kaku dan murni retributif. Maksudnya gini, filosofinya tuh kayak mata ganti mata. Fokus utamanya cuma sebatas penghukuman dan pembalasan atas kejahatan yang dilakuin. Pokoknya kamu salah, kamu dihukum, titik. Berbeda jauh sama KUHP baru ini, paradigmanya bergeser drastis jadi lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pemidanaan atau hukuman penjara itu sekarang diposisikan sebagai sarana bukan tujuan akhir. Tujuannya apa? Ya untuk membina si pelaku biar bisa lebih baik, memulihkan trauma korban, dan mencegah tindak pidana yang sama terulang lagi. Ini benar-benar sebuah lompatan besar, mindset shift yang luar biasa dalam cara kita memandang apa itu keadilan. Masuk ke bagian kedua, paradigma keadilan restoratif, keadilan di luar jeruji besi. Mungkin kalian belakangan ini sering banget dengar istilah keadilan restoratif atau restoratif justice. Intinya sih simple, ini adalah tentang pemulihan, bukan sekedar nyari siapa yang harus dihukum. Jadi, poin krusial yang perlu kita pahami adalah penyelesaian suatu perkara pidana sekarang tuh nggak melulu harus berakhir dengan si pelaku dijebloskan ke balik jeruji besi. Kalau keadaannya memungkinkan, negara bakal turun tangan untuk memfasilitasi mediasi. Tujuannya, supaya pelaku dan korban bisa duduk bareng, berdamai, dan kerugian yang terjadi bisa dipulihkan seperti sedia kala. Konsep ini bikin hukum kita terasa jauh lebih manusiawi dan nggak berjarak dengan masyarakat. Tapi, tunggu dulu. Jangan mentang-mentang ada keadilan restoratif, terus kita mikir ini tuh semacam tiket bebas atau get out of jail free card ya. Nggak sama sekali. Keadilan restoratif ini punya syarat kumulatif yang super ketat. Pertama, jelas nggak bisa diterapin kalau kejahatannya mengancam nyawa orang lain atau masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Terus korban juga harus benar-benar memaafkan secara murni sukarela tanpa ada ancaman, intimidasi, atau paksaan dari pihak manapun. Dan satu lagi, tindak pidana tersebut nggak boleh menimbulkan keresahan berskala luas di masyarakat. Jadi, instrumen ini benar-benar dijaga dengan sangat ketat supaya nggak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, pengakuan hukum adat lokal, mengakomodir kearifan Nusantara. Ini dia nih salah satu fitur yang menurut saya paling unik dari KUHP baru kita. Berdasarkan pasal 2, asas legalitas formal yang biasanya mengharuskan semua aturan itu tertulis, sekarang bisa berdampingan dengan apa yang disebut sebagai living law, atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.
Artinya gimana tuh? Sederhananya gini, Indonesia ini kan luas banget ya, budayanya macam-macam. Kalau ada suatu perbuatan yang dianggap sangat amat tercela menurut standar moral dan adat di suatu daerah tertentu, tapi anehnya perbuatan itu nggak ada di buku undang-undang nasional, nah pelaku itu tetap bisa dipidana pakai norma adat tersebut. Konsep ini tuh diciptakan untuk menjembatani jurang yang sering terjadi antara hukum tertulis negara yang super kaku dengan rasa keadilan masyarakat desa atau masyarakat adat yang sifatnya sangat sosiologis. Tapi pastinya negara juga nggak bisa lepas tangan gitu aja. Harus ada batasan yang jelas supaya hukum adat ini nggak jadi liar atau malah kebablasan melanggar hak asasi manusia. Nah, sesuai dengan aturan pelaksanaannya, sanksi untuk tindak pidana adat ini dibatasi secara tegas oleh negara. Pemenuhan kewajiban adat untuk perorangan itu disetarakan maksimalnya dengan pidana denda kategori 2. Berapa tuh nominalnya? Paling banyak 10 juta rupiah. Dan yang perlu diingat banget, hukum adat ini sifatnya cuma pelengkap. Dia baru bisa dipakai kalau perbuatan tersebut emang belum diatur secara spesifik di dalam KUHP nasional kita. KUHP tetap jadi panglima tertingginya. Walaupun kedengarannya ideal, para pakar hukum nyatanya ngasih sebuah catatan kritis yang menurut saya sangat make sense. Jadi begini, supaya hukum adat itu sah diakui oleh negara, nantinya dia harus diidentifikasi dan diformalisasi dulu dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Disinilah letak paradoks utamanya. Coba deh kita bayangin, hukum adat itu kan ibarat air ya. Dia mengalir, fleksibel, dinamis banget menyesuaikan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Tapi ketika air ini dipaksa masuk ke dalam sebuah wadah tertulis bernama perda, dia berisiko menjadi statis, kaku, dan malah kehilangan roh keluasannya. Ini jelas bakal jadi PR raksasa buat para hakim ke depannya. Gimana caranya mereka tetap bisa menangkap esensi sejati dari keadilan hukum adat melampaui sekedar teks kaku yang tertulis di sebuah perda. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Format baru hukuman pidana, restrukturisasi sistem keadilan. Di KUHP yang baru ini, kerangka kerjanya juga benar-benar dirombak total. Coba kita bandingin sedikit. Kalau di KUHP lama, kita tuh kenal ada pemisahan buku antara yang namanya kejahatan dan pelanggaran. Nah, di KUHP baru, dikotomi atau pemisahan itu dihapus sepenuhnya, supaya sistemnya jadi lebih sederhana dan nggak ribet. Terus yang kedua, dan menurut saya ini game changer banget sih, subjek hukumnya sekarang diperluas. Dulu cuma manusia atau individu aja yang bisa kena pidana. Sekarang, korporasi alias perusahaan juga diakui secara resmi sebagai subjek hukum yang bisa diseret dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini langkah maju yang krusial banget buat memberantas hal-hal kayak kejahatan ekonomi atau kejahatan lingkungan yang jujur aja sering banget didalangi oleh perusahaan-perusahaan besar yang dulu bisa ngeles di balik karyawannya. Selanjutnya kita akan ngebahas topik yang cukup berat, hukuman mati. Ini emang selalu jadi bahasan yang mengundang perdebatan mendalam, terutama kalau kita tarik dari sisi hak asasi manusia. Nah, di dalam KUHP yang baru ini, ternyata ada perubahan format yang benar-benar fundamental terkait gimana sanksi maksimal ini diterapkan. Jadi lewat aturan baru ini, Indonesia sepertinya mencoba mencari jalan tengah antara ketegasan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Aturannya begini, hakim sekarang diarahkan untuk menjatuhkan pidana mati itu dengan menyertakan masa percobaan selama 10 tahun, ya 10 tahun masa percobaan. Kalau dalam kurun waktu 1 dekade tersebut, si terpidana mati ini bisa menunjukkan kelakuan yang benar-benar terpuji, ada rasa penyesalan yang mendalam, dan kelihatan harapan untuk memperbaiki dirinya, maka hukuman matinya itu bisa dikurangi menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kebijakan ini sebenarnya sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan niatnya adalah memberikan ruang bagi narapidana untuk membuktikan bahwa sebagai manusia, mereka masih bisa berubah. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, sisi kontroversi, sorotan dan kekhawatiran publik. Sebuah dokumen transisi hukum sebesar dan semasif ini tentu nggak mungkin dong bisa lolos 100% dari sorotan tajam publik. Sebagai ulasan yang objektif, kita akan bahas beberapa pasal yang paling ramai diperdebatkan. Ingat ya, di sini kita nggak ngambil pihak manapun. Kita cuma merangkum apa aja sih yang jadi kekhawatiran masyarakat. Pertama, soal dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Padahal dulu pasal ini pernah dibatalkan oleh MK. Terus ada juga perluasan di ranah kesusilaan. Contohnya perzinaan dan kohabitasi atau kumpul kebo, yang sekarang ancamannya bisa pidana penjara. Meskipun ini masuknya delik aduan mutlak, artinya cuma keluarga inti yang bisa lapor, tetap aja memicu pro kontra. Belum lagi ada pasal yang unik banget, yaitu pidana buat praktik ilmu hitam atau santet. Dan yang terakhir, banyak juga kritik soal ancaman hukuman minimal untuk tindak pidana korupsi yang dinilai oleh beberapa kalangan justru lebih ringan kalau dibandingkan sama undang-undang yang lama. Jadi sebenarnya apa sih akar dari semua perdebatan ramai di media sosial itu? Kalau kita perhatikan, kekhawatiran utama masyarakat sipil itu berpusat pada satu ketakutan besar, ancaman yang sering kita sebut sebagai pasal karet. Publik khawatir beberapa pasal yang tadi kita sebutin itu dirumuskan dengan bahasa yang terlalu ambigu atau ngawang. Nah, bahayanya, kalau nggak ada panduan implementasi yang benar-benar rigid dan jelas, pasal-pasal ini bisa ditarik ulur seenaknya oleh oknum penegak hukum.
Ujung-ujungnya apa? Multitafsir. Dan pada akhirnya, ini bisa nyebabin yang namanya overcriminalization, atau kriminalisasi yang nggak disengaja terhadap masyarakat biasa yang mungkin lagi ngeluarin pendapatnya. Kepastian hukum di lapangan pas pelaksanaan nantilah yang jadi sorotan paling tajam saat ini. Semuanya itu membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang sangat krusial di ulasan kita hari ini. Perubahan yang dibawa KUHP baru ini sungguh luar biasa masif. Mulai dari perubahan filosofi cara kita memandang hukuman, pengakuan resmi terhadap hukum adat, sampai format baru hukuman untuk korporasi dan terpidana mati. Pemerintah udah netepin garis finish persiapannya di bulan Januari 2026. Tapi, pertanyaannya, apakah masa transisi 3 tahun ini benar-benar cukup? Cukupkah waktu 3 tahun buat merumuskan semua aturan turunannya? Cukupkah untuk menyamakan mindset dan persepsi ratusan ribu polisi, jaksa, dan hakim yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia? Serta, mampukah kita memastikan pasal-pasal baru ini tidak disalahgunakan di lapangan nanti? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat nyimak ulasan kita hari ini. Tetap kritis, tetap pantau isu ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita yang selanjutnya.